kita mulai hakikat iman ya. Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan beliau menukil surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4 ini. Ayat 2 sampai 4 ini sebagai penjelasan untuk hakikat iman. Jadi hakikat iman itu adalah orang-orang yang imannya itu benar. Begitu ya. Orang-orang yang imannya itu benar. Sesuai dengan standar yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apa itu? Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang jika disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Ya, disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Ibarat seseorang, ya, tahu-taunya di depan rumahnya langsung Assalamualaikum. Siapa ini? Bapak Presiden. Padahal kamu tanpa persiapan tuh. Tanpa persiapan datang presiden langsung ketok pintu. Gemeter nggak itu? Pas dengar siapa ini? Saya Bapak Presiden. Nggak usah Bapak Presiden deh. Saya adalah Pak Lurah. Ya, itu orang yang memiliki derajat duniawi saja sudah kita hormati. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keagungan. Ya, keagungan yang maha agung. Dzul jalali wal ikram. Ya, memiliki kemuliaan, ya, keagungan yang sangat tinggi. Nah, jika seseorang yang beriman itu disebut nama Allah, gemetar hatinya. Ya, kemudian dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadathum imana. Tuh ya, disebut nama Allah gemetar. Ya, langsung ingat keagungan Allah, maha gagahnya Allah, maha hebatnya Allah. Kita tidak bisa berkutik sedikit pun di hadapan Allah. Semuanya hanya bisa nurut kepada Allah, nurut saja kepada Allah. Kemudian yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah imannya. Jadi untuk meningkatkan keimanan itu sering-sering membaca Al-Quran atau mendengarkan tilawah Quran. Ya. Itu melatih agar apa? Iman kita terus bertambah. Ya, kalau orang Arab dulu tidak perlu baca terjemahnya. Kalau kita, ya, harus membaca terjemahnya. Agar apa? Zadathum imana. Bukan sekedar enak dan indah di pendengaran, tetapi menyentuh sampai ke hati, ya, tersentuh hatinya karena yang disampaikan oleh Allah, ya, berupa ayat-ayatnya, firman-Nya, ucapannya, itu akan menyegarkan hati kita, menjadi hidayah untuk kita. Ibaratnya begini, ya, Al-Quran itu kan sebagai petunjuk, pedoman dalam hidup. Contohnya begini, ya, Hilmi membeli permainan, robot-robotan. Di situ biasanya ada petunjuknya. Bagaimana cara menghidupkan robot-robotan itu? Ya, bagaimana cara memasang baterainya? Bagaimana cara off dan on-nya? Bagaimana cara menggerakkan tangan dan kakinya? Ya, kita harus nurut sama siapa? Sama perusahaan yang membuat permainan robot-robotan itu. Begitu juga kita membeli kulkas contohnya. Ya, bagaimana cara mendinginkannya, bagaimana cara membuka pintunya, bagaimana cara menjaga bodinya biar nggak lecet, ngelapnya seperti apa. Itu disebutkan dalam petunjuk
ya, perusahaan atau pabrik yang membuat kulkas tersebut. Nah, nurut, ya. Kita nurut karena apa? Ingin kulkasnya itu tetap baik, gak lecet-lecet, tetap dingin, gitu kan? Nah, begitu juga dalam hidup, ya, dalam hidup yang lebih hebat lagi, ya, yang lebih hebat lagi permasalahannya bukan sekedar menghidupkan mainan robot-robotan atau kulkas tadi, ya. Hidup ini memerlukan apa? Panduan, memerlukan panduan dalam hidup ini. Ya, coba kalau kita nggak punya panduan, bingung. Orang-orang ahli bid'ah itu apa? Dia nggak baca ayat Al-Quran, akhirnya apa? Bikin-bikin cara ibadah sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, orang-orang yang berbuat musyrik, ingin mendatangkan hujan. Oh, kalau hujan pengen datang, ini buminya tandus, berarti kita harus menyembah atau harus mengadakan pengorbanan, mengorbankan seekor kambing dipersembahkan kepada dewa hujan atau karuhun. Apa karuhun itu? Ya, apa jin-jin yang apa namanya yang berada di satu tempat, ya, agar tempat itu subur, tanahnya gembur. Ya, cara mendatangkan hujan, cara mendatangkan rezeki, bagaimana caranya nih? Mereka membuat cara-cara tersendiri dengan cara bid'ah, bid'ahnya sampai kepada kesyirikan. Ya, nah ini orang-orang yang nggak punya bimbingan. Tetapi orang-orang yang punya bimbingan, orang-orang beriman, ya, dia itu dalam hidup tinggal buka Quran aja. Di Quran ada semuanya. Di hadis penjelasan dari Al-Quran itu juga dijelaskan. Jelas Al-Quran itu kan dijelaskan satu ayat dengan ayat yang lain, atau Al-Quran dijelaskan dengan hadis, gitu kan? Itu yang utama, ya. Nah, itu kan tinggal baca saja, lalu praktekkan. Insya Allah sejahtera. Insya Allah kita akan hidup sampai kepada Allah, rahmat Allah masuk ke dalam surga. Nurut aja. Nah, maka ketika dibacakan ayat Al-Quran, ya, dibacakan ayat Al-Quran, zadathum imana. Kamu duduk di situ, di bawahnya. Duduk di bawahnya. Jadi ketika dibacakan Al-Quran, dia bertambah imannya. Ya. Kalau kita belum bisa seperti itu, latihan. Terus baca Al-Quran. Ada enggak? Ada enggak dari ayat Al-Quran yang kita baca, yang kita pahami terjemahnya? Baca aja terjemahnya. Ya, itu nanti akan ada ilmu pengetahuan. Ya, akan ada ilmu pengetahuan. Ya, coba latihan ini. Biar apa? Kita, iman kita ini sampai kepada mukminun. Derajatnya kepada iman yang benar, iman yang sungguh-sungguh. Ya, sampai kepada hakikat iman orang-orang yang beriman. Matiin pintunya deh. Pintunya tutupin. AC-nya kan nyala, kenapa dibukain? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabb mereka bertawakal. Masya Allah, ya. Orang beriman itu segala sesuatu urusannya itu diserahkan kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Ya, segala sesuatu urusannya diserahkan kepada Allah. Ya. Dalam zikir pagi petang kan kita baca tuh. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, Engkaulah yang Maha hidup, Maha berdiri sendiri, mengurusi seluruh makhluk. Tidak butuh makhluk yang lain untuk mengurus seluruh jagat raya ini. Itu Allah. Birahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku memohon kepadamu ya Allah. Aslih li sya'ni, ya, perbaiki keadaanku
kullahu seluruhnya. Tuh, ini hebat sekali doa dari Rasulullah ini. Kamu baca setiap pagi dan petang, pada zikir pagi dan petang. Ini doa yang Masya Allah, luar biasa. Ya Allah, ya, berikanlah kebaikan, perbaikilah keadaanku, kullahu seluruhnya. Ya, mataku sakit, ya Allah, jadikan sembuh. Pendengaranku sakit, jadikan pendengaranku normal. Ya, hatiku tidak tenang, condong kepada maksiat, ya Allah robah, hatiku jadi cinta kepadamu, gemar berbuat taat. Badanku pegel-pegel, ya Allah, jadikan sehat, bugar. Ya, jadi luar biasa. Kullahu, ya, yang kamu punya dari diri kamu itu apa? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, ujung kuku, ya. Kemudian yang ada dalam tubuh kamu dari otak, ya, pendengaran, penglihatan, kemudian lisan, ya, jantung, paru-paru semuanya, sistem pencernaan, sistem gerak, otot, syaraf, semuanya, aliran darah, minta semuanya tuh. Ya. Kalau aliran darahnya mangpat, stroke, ya, penyakit stroke, ya, menyok nanti gitu, ya, miring, nggak bisa jalan bahkan. Jadi doa ini luar biasa. Ini orang beriman. Orang beriman wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang beriman itu kepada Rabbnya mereka bertawakal. Ya, hakikat iman. Jadi iman yang sempurna ini Allah sebutkan. Ya, dalam ayat yang lain pun ada. Tetapi kita kaji kitab tauhid ini, ya, Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan menjelaskan di antara hakikat keimanan itu adalah surat Al-Anfal ayat 2 sampai 24. Ayat 2 sampai ayat 4. Ini jelas, ya. Jadi disebut nama Allah bergetar, dibacakan ayat Allah bertambah iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, dan apabila apa? Dan kepada Rabbnya mereka bertawakal, totalitas, seluruhnya. Ya, ketergantungannya hanya kepada Allah. Allahus Samad. Dengerin nih, Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Bergantungnya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah. Begitu ya. Nah, jadi kalau orang beriman menghadapi virus corona gimana? Tawakal pada Allah. Ya. Virus corona ini ada lagi varian baru lagi katanya. Kita yakin penyakit ini ada, virus ini ada, tetapi semuanya bisa jinak dengan kekuatan Allah. Jadi mintalah kepada Allah agar kita tidak sampai terkena penyakit ini. Tenang hatinya. Ya. Adapun orang yang sakit kena corona, ditakdirkan diuji, kena corona, positif. Ya, tidak ada jaminan orang mati karena positif corona. Ini dengerin nih. Tidak ada jaminan orang positif corona dijamin mati. Buktinya apa? Buktinya kena corona, ada yang sembuh, ada yang mati. Oh, berarti kalau yang mati sudah jadwalnya mati. Ada corona nggak ada corona, kalau hari ini kita mati, ya matilah. Ya. Orang sehat, misal siapa di sini? Ya Ustadz misalnya, Ustadz lagi begini nih, Ustadz sehat, nggak positif corona. Kalau jadwalnya mati, Ustadz lagi ngajar langsung geletak nih. Apakah Ustadz positif corona? Tidak. Di luar sana, ya. Di jalan ada orang yang misal kesandung, jadwalnya mati, kesandung doang, kesandung, matilah dia, jempolnya kena batu begitu kan, berdarah dikit mati. Gak harus positif corona dijamin mati, enggak. Nah ini penting ini. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Rabbnya mereka apa? Bertawakal. Ya, baik. Alladzina yuqimunas shalah. Nih di ayat 4-nya apa? Orang-orang yang menegakkan salat. Ingat, salat ini tiang agama. Ya, salat ini tiang agama. Siapa yang tidak menjaga salat berarti dia
merobohkan agama. Tiang atau tiang kan? Tiang penyangga. Tiang penyangga itu kan kalau dicopot ya bangunannya roboh. Ya, as-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Maka orang yang beriman kalau benar imannya ada kriteria ini, menegakkan salat. Ya, menegakkan salat. Menegakkan salat bukan yaf'aluna shalah. Bukan mengerjakan salat. Kalau mengerjakan salat 4 rakaat ya sudah. Ya, saya mau udah ahli salatnya, cepat setengah menit langsung kelar. 30 detik. 4 rakaat 30 detik. Udah mahir sih salatnya. Itu mengerjakan salat namanya. Ini yang diminta bukan sekedar mengerjakan salat. Ya, Radit, Hilmi ya. Yang diminta oleh Allah apa? Yuqimunas shalah. Aqama yuqimu itu menegakkan. Menegakkan apanya? Rukun dan syaratnya. Nah, begitu ya. Jadi rukunnya apa? Rukun-rukun salat. Ya, dari takbiratul ihram ya. Ya, dari niat takbiratul ihram ya sampai salam. Gitu ya. Kemudian syarat-syaratnya. Menutup auratnya dengan kain yang suci. Ya, jangan kain yang najis. Ya, ada air kencing, ya terpercik di celana 1 tetes. Itu menjadi apa? Siksaan di alam kubur nanti. Paham nggak nih? Paham nggak? Ya. Tegakkan syaratnya. Syarat sholat. Ya, menutup aurat. Perempuan benar-benar tertutup, rambutnya ketutup, ya kakinya ketutup, boleh terlihat, harus terlihat ketika sholat muka dan telapak tangan. Ya, muka itu tidak ditutup ketika sholat. Ya, kecuali hal-hal yang darurat. Ya, ketika umroh, ketika sholat, ketika tawaf ya, wanita juga tidak boleh menutup muka. Makruh, kata Imam Syafi'i makruh hukumnya. Jadi ketika ibadah, muka kita dihadapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Menutup aurat, kemudian wudunya benar. Coba Ustaz pengen tahu benar nggak nih wudunya madrasah ini, santri madrasah ini. Ya, Ustaz belum pernah lihat, tapi Ustaz husnudzon, berbaik sangka antum sudah bisa wudu yang benar. Sesuai dengan tuntunan dari bismillah, kemudian membasuh tangan sampai kaki. Ya, sudah sempurna cara wudunya, menyempurnakan syarat dalam sholat. Ya. Nah, sudah nih. Ya. Jadi apa tadi? Menegakkan sholat bukan sekedar mengerjakan sholat. Ya, wudu mengerjakan wudu. Sikutnya nggak kebasuh, ya kakinya ketika dibasuh nggak sampai mata kaki, ya cuman tapak kaki doang sama belakangnya. Hati-hati ya. Ini hakikat iman ini. Orang beriman nggak menyepelekan sholat maksudnya. Orang beriman tidak menyepelekan sholat, ya. Orang beriman itu serius ngurusin sholatnya. Kenapa? Serius ngurusin tiang agamanya, biar agamanya nggak roboh. Paham? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di ayat 3 ya, ayat 3 ini, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang Allah rizkikan, yang kami rizkikan kepada mereka, kami berikan pada mereka berupa rizki, yunfiqun, mereka apa? Menafkahkannya, menginfakkannya. Yunfikun, anfaqa yunfiku, infakon, infak. Anfaqa yunfiku, infakon. Infak di jalan Allah. Infak di jalan Allah itu apa? Kalau bahasa menafkahkan, gitulah, menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk anak istrinya, untuk membangun lembaga tahfidz, untuk membangun masjid, untuk kebaikan, untuk memperbaiki jalan, ya memberikan
makan minum, memberikan pakaian kepada yatim duafa, misal. Pokoknya menafkahkan harta yang baik-baik ya, di jalan Allah yang fikun. Ketika kita berinfak harus cerdas. Yang bernilai amal jariah mana? Amal jariah itu apa? Kamu melakukannya sekali di dunia, tetapi pahalanya terus ngalir. Ya, ketika kamu sudah hijrah ke alam barzah, itu pahalanya terus ngalir ke kamu. Ya, contohnya siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau menginfakkan apa? Sumur yang dulunya punya Yahudi. Ya, sampai sekarang terus aja pahalanya mengalir karena sumurnya masih ada. Ya, begitu juga Utsman bin Affan sampai sekarang masih punya hotel yang rekening listriknya itu masih atas nama Utsman bin Affan sampai sekarang. Ya, dan dari hasilnya itu ya, hasil dari jasa penginapan hotel tadi itu semuanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba, itu luar biasa. Gimana enggak masuk surga? Ya, amal jariahnya itu sampai sekarang. Orangnya udah ribuan tahun. 1400 tahun yang lalu ya. Ya katakanlah 1400 lebih ya. Atau 1400 kurang ya. Yang jelas sudah lebih dari 1000 tahun. Tapi pahalanya masih dapat transferan sampai orang-orang yang zaman sekarang mentransfer pahala-pahala buat siapa istilahnya? Utsman bin Affan, istilahnya begitu ya. Jadi masih ngalir pahalanya ke dia radhiyallahu an. Ya. Jadi harus cerdas berinfak. Apa nih? Ada pembangunan masjid, dia masjid. Cepat kalau punya uang infak. Walaupun cuma 500 ribu. Walaupun cuma 500 perak. 2000 perak deh. Ya. Jangan sepelein 2000 perak. Kemudian berinfak bisa ke kutab. Ya, para penghafal Quran di situ tiap hari bergelut dengan Quran. Dipaksakan harus cinta Al-Quran. Dipaksakan dulu. Nanti cintanya itu sudah terbiasa. Oh iya, ternyata enak ya hafal Quran itu. Dimuliakan Allah di dunia dan di akhirat. Ya, jadi pahalanya selama bangunan kutab ini masih dipakai untuk mencari ilmu Allah, maka pahalanya terus ngalir ke kamu. Itu namanya apa? Berinfak di jalan Allah. Cari yang amal jariah. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Ya, ulaika maka itulah mereka al-mu'minun, orang beriman haqqan yang sebenarnya. Ya, jadi orang yang sebenarnya itu, orang iman yang sebenarnya itu sudah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, jangan dibuat-buat orang beriman gimana caranya ya? Ya udah dibaca Al-Qur'annya. Disinilah letaknya apa? Zadathum imana. Jadi kita punya petunjuk gitu. Oh, begitu cara beriman yang benar. Enggak ngarang-ngarang. Gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan ya menuliskan dalam buku atau kitab tauhid ini surat Al-Anfal 74. Al-Anfal 74 kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru." Kemarin A-nya pada pendek tuh bacanya. A-nya panjang. Ya, fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Nah, dalam surat Al-Anfal 74 Allah tambahkan lagi ini. Allah tambahkan tadi Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Ya, kemudian Allah tambahkan di surat Al-Anfal ayat 74. Kata Allah, orang beriman yang sebenarnya itu adalah orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah. Ya, beriman, kemudian imannya benar, berhijrah. Ya, hijrah itu apa? Pindah. Ya, kebiasaan kamu berbuat buruk,
kepada berbuat baik. Itu hijrah. Bisa nggak hijrah? Dari dengerin lagu-lagu, ya sekarang dengerinnya Al-Quran. Hijrah tuh. Kalau mau imannya benar, ya dengerin orang. Jadi kalau mau imannya benar, iman kamu buktikan dengan apa? Dengan hijrah. Dulu zaman Rasulullah SAW bukan sekadar hijrah begitu, ya, tetapi apa? Hijrah, kayaklah kenapa keluar? Hijrah dengan pengorbanan harta, jiwa, raga. Bayangin aja nih, bayangin nih. Utsman bin Affan itu orang kaya raya di Mekah. Abu Bakar As-Siddiq orang yang kaya raya di Mekah. Terus siapa lagi? Abdurrahman bin Auf orang kaya raya di Makkah. Banyak ya orang-orang yang kaya raya di Makkah. Ya, ketika perintah hijrah untuk mengetes iman, ada orang yang berangkat dan ada orang yang tidak berangkat. Nah, Abu Bakar yang kaya raya, Utsman bin Affan yang kaya raya, Abdurrahman bin Auf yang kaya raya. Ketika mendengar perintah hijrah pindah, bayangin pindah dari Mekah ke Madinah. Ya, kailah kakeknya meninggal, kita doakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan mudah-mudahan keluarganya diberikan ketabahan dan juga dikuatkan kesabaran. Amin. Ya. Syukran Afida sudah ngasih tahu. Nah, jadi orang-orang kembali, ya, jadi orang-orang yang beriman, ya, itu dites dengan hijrah. Dia mau hijrah nggak? Gitu. Ya, udah kaya loh. Hilmi bayangin, udah kaya raya loh. Radit, udah kaya raya, ya, udah enak gitu loh, udah enak. Ujung-ujung suruh pindah, ditinggalin semua kekayaannya. Ya, yang dibawa cuman yang dibutuhkan saja. Perjalanan dari Mekah ke Madinah itu jauh. Ya, jauh. Ya, apalagi cuma naik onta, apalagi jalan kaki. Ya. Orang-orang yang du'afanya, orang yang tidak kaya itu pada jalan kaki hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu untuk menguji apa? Iman. Ya, jadi orang yang imannya benar-benar mau hijrah nggak? Dites. Yang kaya raya tinggalin kekayaannya, sekarang kamu pindah ke Madinah. Di Madinah kamu akan hidup bersama orang-orang yang mau menerima Islam. Begitu ya. Nah sekarang di zaman sekarang kita nih, hijrah kemana? Orang di sini kaum muslimin udah banyak. Ya, ya, apalagi di misal Taman Elok, Taman Duta, Taman Flora, Candrabaga. Ya, insya Allah orang-orang beriman banyak, orang-orang yang kaum muslimin banyak. Nah, berarti kita sudah hidup di tengah-tengah orang-orang yang beriman, kaum muslimin. Yang harus kita lakukan apa? Hijrah, hijratul qalbi. Hatinya hijrah. Biasanya cintanya kepada lagu-lagu, sekarang cintanya kepada Al-Quran. Ya, biasanya hari-harinya diisi dengan main-main doang. Sekarang main boleh, selama mainnya yang dimubahkan, yang dibolehkan. Ya, main boleh, masa nggak boleh main? Rasulullah dulu lari-lari. Ya, Rasulullah juga lari-lari main-main dengan istrinya, gitu ya. Rasulullah juga canda, ya, tetapi candanya tidak berdusta. Rasulullah juga ketawa, gerahamnya sampai terlihat, enak ketawa kan? Boleh, tetapi tidak penuh dengan dusta. Carilah permainan yang benar, yang dibolehkan. Ya, jangan cungar-cengir, ya, ngomongin laki-laki, cungar-cengir ngomongin sinetron. Cungar-cengir sampai nangis, sedih. Kenapa? Itu sinetron. Ya, jagoannya kalah. Ya, dianiaya oleh penjahat. Saya sebel banget sama penjahatnya tuh. Ya Allah, subhanallah ya. Sedih kalau ngelihat sinetron. Itu hijrah, coba hijrah sekarang. Bisa nggak kamu baca Quran sampai nangis? Di situ Allah cerita azab, cerita neraka, cerita yang membuat kita ini nggak kuat disiksa di neraka. Ya, sempat nggak nangis? Sudah bisa belum nangis?
bergetar hati kita, bertambah iman kita. Hijrah. Ya, hijrah. Jangan cengengesan terus, sudah gede. Kemudian wajahadu, berjihad. Wajahadu fi sabilillah. Ya, ini jihad di sini? Jihad dengan pedang, jihad juga dengan bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Ya, kalau dulu ya para sahabat diajak jihad yang pertama apa? Jihad perang akbar, yaitu perang Badar. Ya, Badar Kubra itu luar biasa. Yauma taqal jam'an. Bayangin tuh, ya, perang Badar tuh. Kaum muslimin berjumlah 300, orang-orang kafir Quraisy ya itu berjumlah 1000 orang. Tapi ada yang balik lagi, jadi 900 orang. Kurang lebih. Jadi 300 lawan 900. Bayangin tuh. Ya, bayangin tuh, Hilmi. Sudah kaya raya tadi ceritanya kan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq sudah kaya raya, kekayaannya ditinggalin di Mekah. Hijrah ke Madinah. Spontan jadi miskin kan? Nah, spontan jadi miskin. Ya, sedikit kekayaannya, hanya yang bisa dibawa oleh ontanya atau oleh dirinya. Lah, sudah kondisi miskin begitu, baru hidup sebentar di Madinah, tahu-tahu kafir Quraisy nggak terima. Akhirnya apa? Kita serang, kita lumpuhkan Muhammad, kita sikat habis orang-orang yang ada di Yathrib, yang ada di Madinah itu. Kita tumpas sampai ke akar-akarnya. Nah, akhirnya apa? Setelah hijrah itu udah miskin. Ya, akhirnya apa? Kondisinya harus jihad. Harus mencabut pedangnya, nggak punya pedang, pisaunya juga karatan lagi. Ya, udah karatan, ompong lagi tuh pisaunya. Ya enggak? Kudanya, kuda-kuda yang udah lemes. Ya, ontanya juga kurus-kurus. Melawan pasukan Badar, pasukan kafir Quraisy yang kuat, banyak. Tombaknya baru, pedangnya tajam, ontanya gemuk-gemuk untuk perang. Bayangin tuh. Yang hebatnya lagi Ramadan. 17 Ramadan itu perang Badar itu. Bukan lagi kenyang-kenyang makan. Wah, kalau Hilmi mah mau perang, mau jihad, makan dulu yang banyak, 10 porsi. Biasanya 10 porsi, 10 piring, sekarang ditambah 30 piring. Kenapa? Saya harus jihad masalahnya. Enggak begitu, Mi. Radit, Afgan, Sauki. Rasulullah justru lagi lapar, lagi haus tuh bayangin. Lagi lapar, lagi haus, lagi miskin, harus jihad, nyabut pedang, harus menebas leher orang yang kafir itu. Kenapa? Karena dia memusuhi Rasulullah dengan dakwahnya. Ini tahapannya nih, ya. Kalau iman, hijrah. Kalau sudah hijrah, mau berjuang. Mau berjuang, hijrah. Ya maaf nih, cuman pakai baju gamis yang ahwat, cuman pakai cadar. Lah hatinya belum hijrah. Baru penampilannya doang, baru casingnya doang. Yang didengerinnya musik, yang ikhwannya. Tuh di situ fotonya aja di Google Meet-nya masih gambar apa itu? Gambar game. Ya Allah ya. Ayo hijrah dong, ya penghafal Quran, ya orang yang mau surga, orang yang mau ngasih mahkota kemuliaan, jubah kemuliaan nanti di hadapan seluruh manusia. Masya Allah, ibunya Sauki memakai apa? Memakai jubah, memakai mahkota. Dari mana Bu dapat mahkota sama jubah sehebat itu? Yang lain juga nggak punya. Oh, anak saya hafal Quran. Nah, ternyata kita masih gandrungnya ya di di wallpapernya aja masih gambar game. Permainan game, Radit masih game. Gambar apa itu ya? Kartun-kartun begitu. Wah, ente belum hijrah kalau begitu. Total hijrah. Setelah hijrah apa? Kuatkan jihad. Sungguh-sungguhnya kuatin. Ternyata lelah ya ngapal Quran. Terus tahan. Lah ternyata lelah yang ngapal hadis, terus mati di dalam menghafal hadis, bagus. Jihad. Hatta yarji, sampai kamu balik ke rumah kamu fisabilillah, jihad di jalan Allah.
Ya, mati di kelas gara-gara apa? Sampai stres mikirin apa hafalan Quran, mati. Syahid insyaallah, masuk surga tanpa hisab. Mau begitu atau enggak mau? Ya, coba deh antum. Sungguh-sungguh berjam-jam main game, demi Allah nggak ada jaminan masuk surga tanpa hisab. Sungguh-sungguh ngapalin Quran sampai mati kamu kering di situ. Ngapalin Quran, ya, mencari ilmu karena Allah. Maka itu jihadnya kamu. Jihad mencari ilmu, meninggal masuk surga tanpa hisab. Orang masuk surga dihisab dulu, dihitung dulu amalnya, dihitung. Nah, kamu bisa masuk surga tanpa hisab. Hebat gak itu? Hebat. Cara cerdas masuk surga namanya. Ya, jadi orang-orang yang beriman sungguh-sungguh imannya benar. Kalau gimana? Kalau dia beriman, lalu buktikan dengan hijrah, mau meninggalkan yang buruk-buruk, mau merubah yang buruk-buruk jadi lebih baik. Kemudian berjihad, terus sungguh-sungguh di situ, sungguh-sungguh mencari ilmu. Kalau nanti misal harus perang pun, iya kita berjihad, mengangkat senjata kita. Wanitanya apa? Kayak Nusaibah, ya. Nusaibah itu kan, coba kamu baca deh riwayatnya Nusaibah. Ya. Lihat di sirah sahabiyah, para sahabat wanita. Nusaibah itu sebagai siapa? Tamengnya Rasulullah SAW di perang Uhud itu wanita. Ketika Rasulullah dipanah yang jadi tamengnya siapa? Nusaibah itu. Ya, bagaimana anak panah itu tidak sampai nancap di tubuh Rasulullah? Itu perempuan. Nusaibah. Ya, kebanyakannya para mujahidah itu apa? Ketika harus perang turun. Ya, laki-lakinya yang pengecut mau balik lempari dengan batu. Kamu laki-laki kayak bencong, balik ke tengah medan jihad. Begitu. Jadi perempuan di belakang udah siap-siap dengan batunya tuh. Ada laki-laki yang mental bencong. Musuhnya gede-gede takut. Serak-serak, udah balik. Balik, perempuan udah siap. Mujahidah udah siap dengan batunya, lemparin. Balik lagi kamu tengah, ke sono, ke tengah-tengah. Ke medan tempur balik. Jangan jadi bencong kamu. Entar dikasih kerudung kamu nanti, kasih rok. Ya, nah jadi, masya Allah. Tapi kita kan belum ada jihad apa dengan pedang itu nggak ada. Ini kan alamnya damai. Nanti jihad itu di bawah pemimpin dan juga di bawah para ulama, komando para pemimpin dan para ulama. Ya, nah, ini perhatikan. Ya, jadi orang-orang yang beriman, berhijab, berjihad di jalan Allah, walladzina awaw wa nasaru, dan mereka apa? Care, ya, saling tolong menolong, ya, memberikan pertolongan kepada orang-orang beriman, ya, wa nasaru, mereka menolong orang-orang yang membutuhkan. Tuh, nggak pelit, nggak makan sendiri, nggak bakhil, bagi-bagi. Ya, ulaika humul mu'minun haqqo, mereka itu yang imannya benar, mereka itu yang imannya benar. Lahum magfiratun, bagi mereka ampunan Allah, warizqun karim, dan mereka mendapat rizki yang mulia. Rizki yang apa? Rizki yang mulia. Kenikmatan di dunia dan akhirat. Ya, rizkinya mulia, rizkinya halal. Di dunia rizkinya dikasih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan. Di akhirat dimasukkan ke dalam surga. Gitu ya. Jadi ini iman yang benar ada dalam surat Al-Anfal tadi, ya, Allah sebutkan Al-Anfal ayat 2 sampai 4 dan Al-Anfal ayat 74. Hafalin. Tempel di apa namanya? Di kamar tuh. Ya, hakikat orang beriman. Nih, tempel, tulis dengan kaligrafi yang bagus. Tulisannya yang jelas, kamu pahami dan kamu amalkan. Ya, yang ditempel jangan foto-foto artis, apalagi yang ditempel apa? Ya, gambar-gambar kartun, apaan itu ya? Yang ditempel itu apa? Motivasi buat diri kamu biar tetap semangat beriman, berhijrah dan berjihad dan tolong menolong. Ya, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tidak pelit, tidak bakhil. Baik, cukup. Ini hakikat iman Ustaz jelaskan. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah orang-orang soleh, solehah, ya, orang-orang yang dituntun, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala
menjadi hamba-hamba Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, harapan Ustaz kepada kalian ya, kepada kelas 7, kelas 8 sebelum Ustaz tutup, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertobat. Sudah mulai sekarang. Sudah mulai apa? Sudah mulai menyadari kamu udah gede. Kamu sudah harus beriman. Kamu harus sudah membuktikan iman dengan hijrah. Kamu harus sudah mulai membuktikan dengan jihad. Sungguh-sungguh menuntut ilmu. Sungguh-sungguh menghafal matan-matan. Sungguh-sungguh menghafal Quran. Sungguh-sungguh menghafal hadis. Sampai kamu mati dalam kondisi begitu. Ya, insya Allah kamu masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita semuanya bisa masuk surga tanpa hisab. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ustaz sampaikan agar kita semangat semuanya ya. Baik, yang benar dari Allah, yang kurang keliru dari pribadi Ustaz yang masih diliputi oleh kekurangan dan kesalahan. Besok kita lanjutkan halaman 11, Islam dan iman. Nakhtatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.